Berita Sumsel 24 jam hari ini, Diamond Supermarket menggeber program khusus kepada member hingga akhir September ini. Program untuk merayakan anniversary ke-34 tahun ini memberikan tebus barang dengan harga murah, cukup dengan penukaran poin member. Diamond Supermarket punya cara sendiri untuk merayakan anniversary yang ke-34 tahun. Hingga akhir September ini, Diamond memberikan promo tebus murah khusus untuk member. Store Manager Diamond Supermarket, James Liwang, mengatakan promo anniversary ini berlaku dari 16 hingga 30 September 2021. Dalam program ini, Diamond memberikan program poin khusus untuk member, tebus barang dengan harga murah. Bahkan promo tebus murah yang diberikan ini sangat spesial karena harga yang ditawarkan murah hingga 50%. Lalu ada program tebus murah yang menjadi daya tarik sendiri, pasalnya harga yang ditebus memang benar-benar murah. Untuk bisa menikmati program ini, konsumen cukup belanja minimal Rp50.000, lalu sudah bisa memilih produk yang ingin ditebus murah. Bagi konsumen yang ingin menjadi member Diamond Supermarket, caranya hanya dengan melakukan transaksi senilai Rp300.000, maka gratis bisa menjadi member. Diamond Supermarket mengadakan promo ulang tahun anniversary yang 34, di mana setiap pelanggan yang mempunyai program poin reward, yang mempunyai member, yang mempunyai poin, bisa menggunakan poinnya untuk berbelanja. Produk-produk yang kita siapkan itu diskonnya sampai dengan 50%. Periodenya adalah 16 September sampai 30 September 2021. Kita di sini banyak yang ngomong konsumen kekuatan kita adalah di produk fresh. Jadi produk fresh itu adalah sayur buah, daging, ikan, dan juga kita juga ada counter tebus murah. Tebus murah. Nah, ini salah satu ikonik Diamond Palembang yang dicari oleh pelanggan. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palpres.com. Pemirsa, masyarakat di Kabupaten Lahat hingga kini masih banyak menggunakan air tanah atau air sumur untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini terlihat dari capaian pemasangan saluran air bersih masih berada di angka 10% untuk se-Kabupaten Lahat. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Lahat masih menggunakan air sumur atau air tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Hal itu terlihat dari capaian pemasangan saluran air bersih PDAM masih berada di angka 10% se-Kabupaten Lahat, sedangkan untuk Kota Lahat baru 28%. Direktur PDAM Tirta Lematang Anda Wijaya mengatakan saat ini pelanggan PDAM berjumlah 7.000 sambungan, sedangkan masyarakat Kabupaten Lahat berjumlah ratusan ribu kepala keluarga. Oleh sebab itu, pihaknya akan menambah lagi saluran terkhusus di Kota Lahat hingga mencapai 80%. Dia menjelaskan sumber air bersih yang diolah PDAM berasal dari Sungai Lematang untuk wilayah Kota Lahat. Sedangkan Kecamatan Tanjung Sakti, Jarai, Kota Agung, dan Peseksu menggunakan sungai kecil yang ada di wilayah itu. Namun di kawasan pedesaan, pemakaian air PDAM masih minim karena sebagian warganya mengandalkan air sungai dan sumur yang jernih untuk kehidupan sehari-hari. Jaringan pipa yang tersedia yang sudah bisa melayani pelanggan capaiannya baru 20% untuk Kota Lahat, dan untuk kabupaten secara keseluruhan dari jumlah penduduknya yang bisa dilayani air bersih baru 10%. Jadi kita akan meningkatkan cakupan pelayanan untuk ke depan sampai 80% minimal, sehingga masyarakat Kabupaten Lahat dapat menikmati air bersih PDAM Lematang dengan terlaksananya cakupan teknis kita mencapai 80%. Kalau untuk jumlah pelanggan yang sudah untuk Kota Lahat, 5.000 pelanggan sudah terdaftar di PDAM. Jadi ditambah dengan EKK jadi 7.000 Pak. 7.000 jumlah pelanggan yang sudah menjadi pelanggan PDAM Lematang. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com.
Calon pegawai negeri sipil di 3 daerah yakni Lubuk Linggau, Musirawas, dan Empalawang mengikuti pendidikan dan pelatihan CPNS. Proses diklat ini wajib diikuti CPNS sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kota Lubuk Linggau, Haji Tamri, membuka langsung kegiatan pelatihan CPNS di Aula UPT Diklat BKPSDM Kota Lubuk Linggau belum lama ini. Diklat ini sendiri diikuti 80 peserta yang berasal dari Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musirawas, dan 4 Lawang. Dalam arahannya, Haji Tamri mengatakan kegiatan pelatihan merupakan sebuah proses yang wajib diikuti oleh setiap CPNS sebagai syarat untuk diangkat menjadi PNS. Oleh karena itu, dirinya berharap para peserta dapat mengikuti kegiatan yang telah diagendakan dengan baik. Adapun materi yang disampaikan berupa internalisasi nilai-nilai dasar PNS sehingga bisa mengerti dan mematuhi setiap peraturan. Menurutnya, seorang PNS harus menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat. Untuk itulah dia meminta agar pegawai untuk selalu tingkatkan kemampuan dan kapasitas diri. Beberapa hari ke depan, nantinya kalian akan mengikuti kegiatan pelatihan di UPT Diklat BKPSDM Kota Lubuk Linggau secara klasikal. Inilah sebuah proses yang wajib kita ikuti oleh setiap calon pegawai negeri sipil sebagai salah satu persyaratan untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Lubuk Linggau, Yulita Anggraini, menyampaikan tujuan dilaksanakan kegiatan ini tidak lain untuk membentuk PNS yang profesional. Kegiatan hari ini adalah pembukaan Diklat Latsar, tapi sebenarnya peserta Diklat yang ada sekarang ini itu sudah tergabung menjadi peserta Diklat dari tanggal 21 Juli. Nah, sebenarnya mereka seharusnya bersifat klasikal atau tatap muka full, tapi karena ketika mereka waktu itu datang ke Linggau, tiba-tiba Linggau ditetapkan menjadi level 4, kita masuk PPKM, dan hasil antigen waktu itu ada sekitar 8 peserta yang reaktif, dan waktu itu ketika peserta reaktif kami langsung mengantigen juga secara mendadak spontan. Ternyata ada 11 orang diklat yang juga reaktif. Jadi waktu itu sepakat langsung kita pulangkan karena keadaan terdesak. Nah, jadi mereka langsung belajarnya melalui daring, sudah dikomunikasikan dengan LAN atas petunjuk LAN juga, dan menggunakan sistem LMS, Learning Management System dari LAN juga, itu secara daring. Dan hari ini mulai kemarin mereka masuk untuk tatap muka untuk pembelajaran dan praktik lapangan yang bersifat bela negara. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Setelah duduk sebagai pelaksana tugas sekretaris daerah pemerintah Kabupaten Ogan Ilir selama lebih kurang 7 bulan dan mengikuti rangkaian tes demi tes, akhirnya Insinyur Haji Muhsin Abdullah resmi menjabat sebagai Sekda definitif. Hal itu setelah Muhsin Abdullah dilantik langsung oleh Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar Senin kemarin. Insinyur Haji Muhsin Abdullah akhirnya resmi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Ogan Ilir definitif setelah dilantik langsung oleh Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar Senin kemarin. Sebelumnya, Muhsin Abdullah yang selama lebih kurang 7 bulan menjadi PLT Sekda Ogan Ilir mengikuti rangkaian proses lelang jabatan Sekda yang memakan waktu kurang lebih 1 bulan lamanya. Dalam proses lelang jabatan itu, terdapat 4 kandidat yang dianggap layak untuk berkompetisi merebutkan jabatan Sekda tersebut. Salah satunya Muhsin Abdullah yang secara administrasi dan persyaratan lainnya memenuhi kriteria. Acara serah terima jabatan dan pengambilan sumpah sendiri dilakukan oleh Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar di Gedung Serbaguna Komplek Perkantoran Terpadu Tanjung Senai, Indralaya berdasarkan persetujuan dari Pemprov Sumsel. Dalam sambutannya, Bupati Panca mengatakan bahwa jabatan Sekda merupakan amanah yang harus dijaga dan disyukuri. Untuk itu, dia minta Sekda definitif untuk menjalankanlah amanah dengan keseriusan, semaksimal mungkin, dan dalam menjalankan tugas di pemerintahan nantinya harus membangun kejujuran.
Selain itu, Sekda definitif juga harus menunjukkan prestasi, keseriusan, dan tanggung jawab moral demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Saya tidak ada lain, tinggal terkait sumpah-sumpah jabatan tadi, kalau dilaksanakan dengan sepenuh hati, tentunya tidak lain untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik demi melayani masyarakat. Itu pada intinya sesuai sumpah jabatan yang tadi diucapkan. Berarti menjaga amanah yang diberikan. Ya, itu kan sudah jelas semua ada di sumpah-sumpah jabatan. Pak, pertimbangan memilih Pak Muhsin? Nah, kan sesuai tim pansel, melalui tim pansel ada tahapan-tahapan yang sudah dilalui dan memang nilai yang paling tinggi ditempatkan oleh Pak Muhsin di peringkat 1, kalau tidak salah Pak Taher ya peringkat 2, 3-nya ada Pak Diki dan nomor 4 Ibu Siska. Jadi sesuai dengan itu, dan memang Pak Muhsin juga sudah lama di birokrasi Kabupaten Ogan Ilir dan memang sudah selayaknya untuk ke jenjang berikutnya, saya rasa. Sementara Sekda OI definitif Muhsin Abdullah mengucapkan syukur dan terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemerintah atas kepercayaan yang telah diberikan. Menurut dia, jabatan tersebut merupakan amanah yang harus diemban dalam membantu Bupati dalam menyusun kebijakan. Muhsin pun berharap dapat berperan dan menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Yang pertama kita ucapkan syukur alhamdulillah atas pelaksanaan proses disampaikan tadi bahwa ini jabatan merupakan amanah yang harus diemban. Kita tahu bahwa sekretaris daerah itu adalah membantu bupati, membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan, dan juga kita punya pengkoordinasian secara administratif terhadap pelaksanaan tugas para OPD, dan juga kita sebagai pembina ASN. Jadi beberapa tugas pokok yang harus kita jabarkan dan harus dilaksanakan oleh para masing-masing OPD dalam rangka menjabarkan visi misi bupati. Reporter dan juru kamera Wijan Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Peredaran pasar gelap narkoba di Sumatera Selatan masih cukup tinggi. Dari September ini, Ditres Narkoba Polda Sumsel berhasil mengamankan 2,3 kg sabu, 2.168 butir ekstasi, dan 55,66 gram serbuk ekstasi. Dari barang bukti ini, Polda Sumsel berhasil menyelamatkan 18.462 jiwa dari penyalahgunaan narkoba. Ditres Narkoba Polda Sumsel berhasil menangkap 17 pelaku tindak kejahatan narkoba sejak awal bulan ini. Dari belasan pelaku ini, anggota berhasil mengamankan barang bukti berupa 2,3 kg sabu, 2.168 butir ekstasi, dan 55,66 gram serbuk ekstasi. Direktur Ditres Narkoba Polda Sumsel, Kombes Pol Heri Istu Haryono mengatakan, pada September ini anggotanya berhasil mengungkapkan 14 laporan polisi dengan mengamankan 17 tersangka yang terdiri dari 16 laki-laki dan 1 perempuan. Dari hasil ungkap kasus ini, pihaknya berhasil menyelamatkan 18.462 jiwa. Meskipun demikian, pihaknya juga meminta kerjasama dengan masyarakat yang mengetahui transaksi narkoba, sehingga akan menyelamatkan lebih banyak orang lagi dari jeratan barang haram ini. Di jam besar kali ini kita lakukan seperti biasa anggota dari unit Opsal Direktur Narkoba melakukan undercover buy. Jadi kita selalu melakukan batching beli, kita bisa memperoleh 1 ons lebih. Kemudian kita lakukan pengembangan, kemudian kita geledah di rumahnya. Di dalam suatu ember itu ada banyak bungkusan, hampir 10 bungkusan yang lebih kurang isinya hampir sekilo. Yang satu 100 gram ternyata sudah laku, jadi 928 gram. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriyadi melalui Kasubit Pemmas AKBP Ira Liansyah mengatakan, para pelaku yang diamankan terdiri dari 6 tempat kejadian perkara, yakni Palembang, Muara Enim, Musi Banyuasin, Oku Timur, Oki, dan Ogan Ilir. Dalam rilis kali ini kita yang lakukan rilis ada sejumlah 14 LP
Jadi pada hari ini ada 14 LP, barang bukti sudah ada di depan kita semua, dan tersangka ada di belakang kita ini. Tersangka dalam ungkap kasus selama bulan September 2021 ini berjumlah 17 orang, terdiri dari 16 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Adapun barang bukti yang dapat kita sita yaitu pertama sabu sejumlah 2.302,63 gram dan ekstasi sejumlah 2.168 butir dan serbuk ekstasi seberat 55,66 gram. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Depi, sampai jumpa.